Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Sharela, BP 191081-2019. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik yang yang saya rasakan itu sangat bermanfaat dan berguna bagi saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu topik reading habit. Tapi sebenarnya semua materi sangat bermanfaat, tapi saya akan membahas salah satu topik yang bermanfaat, yaitu reading habit. Kenapa saya bilang reading habit ini sangat bermanfaat? Karena kebiasaan membaca itu benar-benar sangat berpengaruh bagi kita, yaitu kita membantu kita dalam mendapatkan informasi, memberikan informasi atau apapun itu, dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan juga reading habit ini jika sudah menjadi kebiasaan atau hobi kita, itu sangat menyenangkan. Dan juga kebiasaan membaca ini kita dapat mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu, memahami sesuatu. Dan memang konteks kebiasaan membaca ini bagi seseorang, pasti orang tersebut memiliki wawasan yang luas dan serta pengalaman dan pengetahuan yang lebih tinggi. Dan memang reading habit ini bagi saya sendiri itu sangat berpengaruh, karena apalagi belajar bahasa Inggris dengan penambahan vocabulary, saya harus membaca artikel-artikel. Walaupun vocabulary saya masih sedikit atau masih rendah, tetapi dengan adanya artikel atau apa itu yang kita tidak akan merasakan kebosanan, karena kita memiliki kebiasaan membaca. Dan saya termotivasi karena memang benar terbukti bahwa kebiasaan membaca ini membuat pengetahuan kita menjadi luas juga. Dan menurut saya kebiasaan membaca ini bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita harus dapat memahami, menyajikan dan menjelaskan konteks dari bacaan yang kita baca tersebut, agar bisa kita tuangkan, baik itu dalam berbicara atau speak up tentang apapun itu sangat berguna, apalagi dalam masa sekarang ini. Dan kita memang diberikan kebebasan berpendapat, jadi sebelum kita berbicara atau berpendapat tentang sesuatu, kita harus membaca atau kita harus mengetahui terlebih dahulu, dan itu sangat penting. Dan yang kedua, yang sangat menurut saya itu sangat, alhamdulillah sangat mudah diserap untuk materinya, dan juga dalam pengaplikasian latihannya mudah juga, yaitu menurut saya extending vocabulary. Vocabulary atau kosakata itu kan merupakan sesuatu kata kunci yang bisa kita jadikan untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Kenapa saya bilang vocabulary ini sangat penting? Karena menurut saya itu memang mudah agar saya bisa menyambungkan, seperti merangkai kalimat, pokoknya seperti itu. Jadi saya bisa memahami vocabulary dalam sebuah kalimat, satu kata dalam suatu kalimat itu, jadi saya bisa dapat memahami. Jadi vocabulary itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kita, baik itu berbicara, menulis, berdialog, dan lain sebagainya. Dan menurut saya materi extending vocabulary ini sangat menarik, karena contohnya seperti ada materi grouping words atau networking. Menurut saya itu sangat menarik, seperti sebuah kata kunci, di mana kata kunci itu dapat disambungkan atau dapat terhubung dengan kata-kata lain
dimana kata-kata lain itu berhubungan dengan kata kunci tersebut yang diberikan. Dan dalam materi ini juga diberikan strategi untuk kita bisa mengetahui, untuk kita bisa menemukan juga vocabulary yang kita cari, dan itu benar-benar sangat menyenangkan menurut saya. Dan karena diberikan materi-materi seperti itu, alhamdulillah saya dapat menyerapnya. Terus yang ketiga yaitu topik find pronoun preference pada pertemuan ke-12. Kenapa saya sebut ini sangat sulit dipahami? Karena untuk menemukan pronoun ini kita harus tahu macam-macam pronoun ini dulu, terus kita harus tahu bagaimana cara menemukan juga, kita harus tahu juga di mana keberadaannya, dan itu sangat sulit untuk saya. Dan apalagi kalau misalnya ada soal pilihan ganda atau apapun itu, saya akan ragu untuk menemukannya karena mungkin ada kesamaan dari pilihan-pilihan tersebut, dan memang menurut saya itu sulit. Tetapi masih banyak topik-topik yang menurut saya sangat sulit tapi masih bisa diselesaikan. Berbeda dengan topik ini saya sampai sekarang masih belum bisa, tetapi mungkin saya harus banyak juga membaca dan banyak memahami materi tentang ini. Feedback dari pembelajaran bahasa Inggris selama perkuliahan ini yaitu, pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Miss telah mengajari kami walaupun kita terhalang oleh masa pandemi COVID-19 ini, yang berakibat pada ketidakefektifan kita dalam pembelajaran. Tetapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, baik itu tulisan atau video, masih bisa kita pahami walaupun tidak sebanding dengan kita belajar tatap muka. Saran saya untuk kedepannya yaitu semoga kita bisa belajar tatap muka untuk pelajaran bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami. Dan menurut saya pembelajaran bahasa Inggris ini sangat berguna untuk masa kedepannya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Miss. Yang kelima yaitu advice dari topik reading habit, reading skills, reading material, reading interest, yaitu advice-nya agar saya itu membaca lebih banyak lagi, mengali informasi atau sumber-sumber yang bermanfaat. Tetapi bukan hanya sekedar membaca, tetapi saya harus juga bisa memahami, memaknai dari konteks tersebut, baik itu artikel, teks-teks, atau apapun itu yang berisi pengetahuan. Dan harapan saya agar saya bisa mudah berdialog, memaknai suatu percakapan, memaknai sebuah teks, dan menyimpulkan. Menurut saya, karena hal tersebut berpengaruh bagi saya juga agar saya dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan saya dengan banyak membaca. Terima kasih Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.